Oke, untuk yang penilaian project di sini, setidaknya di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Saya ulangi, yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan. Nah, di sini peserta didik pengelolaannya dimulai dari memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan pelaporan. Nah, dalam memilih topik di sini mungkin jika belum ditentukan atau belum dispesifikkan oleh guru, maka di sini siswa harus mencari sendiri. Lalu untuk yang kedua, di sini penilaian objek sering digunakan dengan metode cooperative learning atau dengan berkelompok. Lalu yang ketiga, karakteristik penilaian di sini diterapkan secara individu maupun kelompok. Ya, untuk ini penilaian proyeknya di sini saja adalah relevansi. Nah, relevansi di sini kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan aspek kognitif peserta didik dan pengetahuan. Lalu keterampilan dan pemahaman selama proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya yaitu keaslian. Nah, keaslian di sini proyek yang dilakukan peserta didik ini berupa hasil karya nyata dengan bimbingan pendidik dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait gitu. Lalu untuk yang terakhir di sini mengandung inovasi dan kreativitas. Nah, di sini peserta didik melakukan penelitian. Di sini terdapat unsur-unsur kebaruan, ya, kebaruan dan sesuatu yang unik berbeda dari biasanya. Jadi dalam penilaian objek di sini apa yang diteliti harus memiliki sebuah inovasi dan kreativitas yang baru. Silakan di next. Selanjutnya adalah langkah penilaian proyek. Nah, langkah penilaian proyek ini itu dapat dilakukan dalam 2 tahap. Nah, pertama adalah langkah awal yang ditujukan pada upaya menyiapkan peserta didik untuk menghadapi sebuah teknik penilaian proyek. Nah, langkah pertama ini adalah yang pertama menentukan jenis tugas proyek dalam setahun. Yang kedua adalah menyusun jadwal untuk masing-masing proyek jika terdapat lebih dari 1 tugas proyek. Yang ketiga adalah memberikan beberapa contoh laporan proyek yang telah selesai kepada peserta didik yang berfungsi untuk memberi gambaran tentang bentuk laporan proyek yang akan dibuat. Nah, yang keempat adalah tunjukkan kriteria penilaian yang akan digunakan. Nah, pastikan peserta didik tersebut mengetahui apa saja yang akan dinilai. Yang kelima adalah upayakan peserta didik melakukan pelatihan menilai agar dapat mengetahui laporan tugas proyek yang baik. Next. Selanjutnya, yaitu langkah penilaian proyek. Langkah kedua adalah langkah lanjutan yang dilaksanakan pada saat pemberian tugas proyek sampai dengan proses penilaian tugas proyek. Langkah lanjutan yang pertama merencanakan penilaian. Yang kedua menentukan kesesuaian tugas proyek dengan kompetensi yang dituntut kurikulum. Dan yang ketiga, mendefinisikan tingkat pengelolaan, artinya topik ini tidak terlalu luas maupun terlalu sempit, serta mempertimbangkan tingkat kesulitan proyek. Dan yang keempat, merancang spesifikasi proyek. Yang kelima, memilih topik. Peserta didik dapat diberikan kebebasan menentukan masalahnya. Dan yang keenam, menentukan area yang akan dicakup. Yang ketujuh, melaksanakan pencatatan kegiatan secara mandiri oleh peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan penilaian laporan tugas proyek. Next. Oke, selanjutnya adalah pengembangan rubrik penilaian proyek. Yang pertama ada rubrik penilaian holistik. Pada rubrik penilaian holistik ini digunakan skala tertentu untuk menilai tingkat pencapaian pemberian skala
dapat diberikan pada masing-masing indikator atau kesan keseluruhan pada masing-masing salah biasanya diberikan identitas tertentu yang menggambarkan tingkat pencapaian tersebut. Kemudian yang kedua ada rubrik penilaian analitik. Rubrik penilaian analitik proses penilaiannya dilakukan pada masing-masing indikator yang ditentukan. Rubrik model ini mampu melakukan penilaian dengan lebih rinci sehingga kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing peserta didik dapat lebih detail. Next. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penilaian proyek. Yang pertama kelebihannya yaitu meningkatkan motivasi, kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan keterampilan mengelola sumber, dan meningkatkan skill. Kemudian untuk kekurangannya sendiri ada kebanyakan permasalahan dari dunia nyata yang tidak terpisahkan dengan masalah kedisiplinan. Untuk itu disarankan mengajarkan dengan cara melatih dan memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Yang kedua, ada memerlukan banyak waktu yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memerlukan biaya ekstra. Dan yang terakhir, banyak peralatan yang harus disediakan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada diskusi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dapat raise hand. Baik, sudah ada Mbak Anggita Damarani. Untuk Mbak Anggita dapat memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya kepada kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam membuat tes tertulis. Misalnya harus sesuai dengan tingkat kesulitan materi atau yang seperti apa. Terus yang kedua, cara mengatasi kekurangan yang siswa menyontek ini kan bisa dengan membuat tes dengan soal yang berbeda-beda. Nah, kalau membuat soal yang berbeda-beda ini apakah diperbolehkan? Terima kasih. Mohon maaf Mbak Anggita, mungkin bisa diulangi. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Tadi terlalu, mohon maaf. Iya. Ya, yang pertama, kira-kira apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat tes tertulis? Apakah harus sesuai dengan tingkat kesulitan materi kah atau yang seperti apa? Terus yang kedua, salah satu cara mengatasi kekurangan siswa yang sering mencontek ini kan biasanya dengan dibuat soal yang berbeda-beda masing-masing siswa. Nah, apakah seperti itu diperbolehkan? Terima kasih. Oke, izin menjawab untuk soal yang pertama tadi ya. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar. Oke. Yang harus diperhatikan dalam membuat tes, itu yang pertama itu tujuan penilaian, terus waktunya, sifat tugas yang dilakukan peserta didik, dan jumlah materi yang sudah disampaikan. Lalu yang kedua, apakah boleh kalau misalnya menghindari mencontek itu soalnya berbeda-beda. Mungkin tidak apa-apa, asalkan tidak keluar dari materi yang sudah disampaikan. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menambahi. Iya, saya izin menambahi. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, apa saja yang
harus diperhatikan dalam menyusun tes tertulis ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu kan waktu SD kita SMP juga masih mungkin kita melaksanakan tes tertulis ya, belum UNBK, belum menggunakan yang berbasis komputer. Nah, situ biasanya kita ada kisi-kisi yang di situ memuat ada 3 kategori. Ada soal yang mudah, terus ada yang soal yang sedang, sama yang sulit. Jadi kita dalam membuat soal tes tertulis, kita juga nggak boleh harus mudah saja, atau harus yang sedang-sedang saja, atau yang harus sulit-sulit saja. Nah, kita harus menyeimbangkan ketiga kategori tersebut dan harus sesuai materi yang kita berikan. Karena kan pada sebelumnya kan harus ada kompetensi dasar yang ada di awal pembelajaran itu. Lalu untuk yang soal kedua, kekurangan yang biasanya mencontek, untuk yang kedua tadi, untuk yang biasanya menyontek, saya setuju dengan pendapatnya Mas Agung, mungkin bisa dengan dibuat macam soal. Biasanya terdapat 2 soal atau sampai 3 soal. Mungkin kalau 2 soal itu sudah cukup agar siswa itu tidak mencontek ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman juga yang lain ada yang menambahi. Gimana Mbak Anggita, apakah jawaban dari kelompok 2 sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Ya, Mbak Alvina, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin bertanya di kelompok yang portofolio. Nah, di kelompok yang portofolio itu yang ini, portofolio kerja itu kan ada beberapa hambatan. Nah, yang mau saya tanyakan itu di portofolio yang hambatan penilaian portofolio yang kedua, yaitu apabila guru dan siswa terjebak dalam suasana hubungan top down, maka inisiatif dan kreativitas siswa itu akan hilang. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan hubungan top down itu seperti apa. Kemudian kan yang dimaksud hilang itu nilai dari kreativitas siswa atau kreativitas siswa sendiri itu yang hilang gitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan hambatan yang ketiga, penyediaan format yang digunakan secara lengkap dan detail dapat juga menyebabkan. Nah, kenapa hal itu menjadi sebuah hambatan, sedangkan kalau misal dalam sebuah penilaian ketika guru itu menilai hasil kerja siswa dalam bentuk yang detail dan lengkap, itu kan kayak lebih gamblang gitu, dan dari orang tua juga mengetahui kayak hasil dari
siswa itu hasil dari hasil dari anaknya selama belajar itu tergambarkan dalam portofolio yang lengkap tadi. Mungkin itu bisa dijelaskan kembali oleh kelompok 4. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 4 dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Mohon maaf Mbak Alvina, ini tadi Mbak Siti Robiatul bertanya, apakah bisa diulangi mengenai pertanyaannya satu persatu? Terima kasih. Mohon maaf, Mbak Iva, putus-putus di sini, mungkin bisa diulangi. Ini dari kelompok 4 sendiri masih kebingungan dengan pertanyaannya. Apakah bisa dijelaskan satu persatu mengenai pertanyaannya? Baik, akan saya jelaskan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kan di hambatan yang nomor 2. Nah, bisa dijelaskan ulangi yang dimaksud dengan guru dan siswa itu terjebak dalam suasana hubungan top-down itu seperti apa? Dan yang dimaksud inisiatif dan kreativitas siswa yang akan hilang itu penilaiannya yang hilang dalam portofolio atau kreativitas siswa sendiri itu yang akan hilang. Tuh, mungkin bisa dijawab yang itu dulu. Baik, untuk kelompok 4 dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Iya, ini saya coba menjawab ya. Jadi sepengetahuan saya hubungan top down itu gini Mbak Alvina. Jadi semisalnya itu gurunya yang aktif dan siswanya itu kayak nurut gitu. Jadi semisalnya gurunya bicara A, muridnya itu bakal bicara A. Nah, seperti itu. Jadi untuk apakah inisiatif atau kreativitasnya yang hilang lah itu kan jadi kayak inisiatif untuk siswa untuk semisal kan gurunya menjelaskan tentang materi apa, terus muridnya itu ada pertanyaan yang kayaknya kan ada gitu pertanyaan yang belok-belok sedikit dari materi gitu ya. Nah itu siswa itu pada hubungan top down ini dia itu nggak bisa gitu, nggak bisa untuk inisiatif tentang pertanyaan yang saya maksud tadi itu. Terus tadi gimana pertanyaannya yang terakhir? Apakah kreativitas akan hilang? Nah, itu iya karena kan top down sendiri itu perencanaan dilakukan dari atasan yang ditunjukkan kepada bawahnya di mana yang mengambil keputusan adalah atasan, jangan bawahnya hanya sebagai pelaksana saja. Jadi kayak siswa itu nurut-nurut saja apa yang dikatakan guru. Misal ya kayak tadi yang saya bilang. Jadi nanti hasilnya kan siswa itu kayak pasif, jadi nggak berani juga untuk bicara ataupun menghasilkan sesuatu yang inovatif baru dan kreativitas. Seperti itu sih, Mbak. Bagaimana Mbak Alvina, apakah sudah cukup untuk pertanyaan yang pertama? Iya, sudah cukup, Mbak Eva. Terima kasih untuk kelompok 4. Untuk pertanyaan yang kedua, itu kan terkait dengan hambatan yang nomor 3. Di situ jelaskan bahwasanya kalau misal di dalam portofolio itu hasil kerjanya dijelaskan oleh guru itu kayak lebih lengkap dan detail, malah menjadi sebuah hambatan. Mungkin itu bisa dijelaskan gitu. Kenapa kok menjadi sebuah hambatan? Bukannya dengan menuliskan hasil kerja siswa dengan lengkap dan lebih detail itu lebih baik gitu dan bukan menjadi sebuah hambatan kalau menurut
Mungkin itu saja. Bagaimana dari kelompok 4? Iya, gini Mbak Alvina. Jadi kan kayak penyediaan format yang secara mendetail. Kenapa kok bisa dimasukkan ke hambatan? Nah, biasanya kan kalau kayak tugas ataupun apa itu, semisalnya kan dalam penilaian itu ada siswa yang kayak yang apa sih namanya? Secara detail, itu kan biasanya kayak bisa apa ya? Enggak itu loh, kayak mencontek atau apa. Nah, itu kan dia kalau detail banget, itu kan kayak enggak merangkum enggak sih? Kan jadinya nanti dia itu kayak juga kebanyakan membuat penilaian portofolio sendiri. Jadi itu bisa membuat siswanya itu akan kayak dalam suasana yang kaku gitu. Seperti itu. Mungkin dari teman yang lain ada ingin menambah. Gimana Mbak Alvina? Apakah jawaban dari pertanyaan kedua sudah cukup atau masih ada yang kurang? Mohon maaf Mbak Iva nggak dengar suaranya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Ya, sudah. Gimana Mbak Alvina untuk jawaban dari pertanyaan kedua, apakah sudah cukup? Jika sudah cukup, akan saya akhiri ya, mengingat bahwa waktunya sudah terlewat.
Gimana teman-teman? Iya, cukup. Baik, terima Ya, kasih. Sekian saya rasa cukup ya untuk presentasi dan tanya jawabnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva. Amin ya Allah.